Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Damianus Tarjan dengan NIM 22011111013. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda baca. Sebelum lebih jauh menjelaskan mengenai penggunaan tanda baca, saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari tanda baca. Secara sederhana, tanda baca merupakan simbol yang terletak di dalam suatu kalimat yang bertujuan untuk memperjelas maksud dan tujuan dari kalimat tersebut. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai tanda baca yang pertama, yaitu tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, saya tinggal di Medan, titik. Kalimat tersebut merupakan kalimat pernyataan saya, sehingga diakhiri dengan tanda titik di belakangnya. Selanjutnya, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian tabel atau bagan. Nah, contoh sederhana mengenai fungsi ini dapat kita lihat pada penulisan bab dan subbab dalam suatu makalah, di mana pada bab pertama akan dituliskan 1.1 dilanjutkan dengan 1.2, dan apabila 1.2 memiliki subbab yang baru, maka akan dituliskan 1.2.1, demikian seterusnya. Atau juga dalam contoh lain, sering kita dengar pada pembacaan teks Pancasila yang berbunyi Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, titik. Adapun fungsi ketiga dari penggunaan tanda baca titik adalah tanda titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Sebagai contoh, jam 3:40 akan dituliskan dengan 3.40. Demikian, selanjutnya, fungsi yang keempat dari tanda baca titik adalah untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Contohnya, angka 1000 atau kelipatan 1000 akan ditulis dengan 1.000. Demikian dengan kelipatan bilangan lainnya. Yang kelima, memisahkan unsur dalam penulisan referensi. Contohnya, akan didahului oleh penulisan nama, titik, tahun, titik, judul buku, titik, penulis, titik 2, kota terbit, titik. Berikut adalah beberapa fungsi dari penggunaan tanda baca titik. Kita akan beralih pada tanda baca selanjutnya, yaitu tanda baca tanya. Yang pertama berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimatnya, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Contoh yang kedua, atau fungsi yang kedua, digunakan dalam tanda kurung. Contohnya, untuk menanyakan kalimat yang masih diragukan kebenarannya. Contohnya, ikan tetap hidup walau tanpa air. Buka kurung, tanda tanya, tutup kurung. Nah, itu menunjukkan keraguan. Selanjutnya, penggunaan tanda baca seru. Tanda baca seru digunakan untuk kalimat perintah atau kalimat berupa menyuruh. Contoh kalimatnya, ambil sapu itu, tanda seru. Contoh kedua, kamu jangan pergi, tanda seru. Fungsi yang kedua dari tanda baca seru yaitu menunjukkan ekspresi yang emosional. Contohnya, mereka, tanda seru. Contoh selanjutnya ada lawan, tanda seru. Atau juga bisa, benarkah demikian? Tanda seru. Hal-hal tersebut menunjukkan ekspresi emosional. Kita beralih pada penggunaan tanda baca yang terakhir, tanda baca hubung, yang berfungsi pertama,
menghubungkan suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Ini akan sering kita temui dalam penulisan teks dengan menggunakan media elektronik. Misalnya, kelaparan. Karena baris tersebut tidak mampu memberikan ruang pada kalimat tersebut, maka kalimat tersebut akan dipenggal sebagian dan dilanjutkan pada baris berikutnya. Demikian. Fungsi yang kedua yaitu menyambungkan unsur-unsur ulang, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Adapun fungsi yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menghubungkan tanggal, bulan, dan tanggal, atau tahun, bulan, dan tanggal. Seperti 11 hubung, tanda hubung 07, tanda hubung 2001. Itu menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa dengan tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau bahasa gaul. Contoh yang saya buat yaitu berturang. Tanda penghubung turang yang disambung dengan unsur daerah dari Batak Karo, turang artinya saudara. Jadi tanda penghubung turang memiliki arti bersaudara. Tanda penghubung juga digunakan untuk menandai unsur yang merupakan suatu kesatuan. Contohnya suami garis penghubung istri. Selanjutnya, tanda baca yang terakhir, sebelumnya saya ralat, yang tadi tanda baca yang keempat, dan yang ini tanda baca yang terakhir, yaitu tanda baca elipsis atau titik-titik, memiliki simbol titik-titik-titik. Nah, tanda baca ini berfungsi untuk penulisan kalimat yang terputus-putus. Sebagai contohnya, saya akan titik-titik nasi. Nah, kalimat tersebut menunjukkan adanya unsur atau komponen bahasa yang dikosongkan. Menggunakan titik-titik, tanda baca titik-titik ini juga dapat digunakan untuk melatih kepekaan berbahasa pada anak-anak. Selanjutnya, fungsi yang kedua, menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Nah, serupa dengan fungsi yang pertama, yaitu untuk penulisan kalimat yang terputus-putus, tanda baca kedua ini juga sama, yaitu menghilangkan sebagian kata dengan menggantinya dengan titik-titik. Sebagai contoh, makanan-makanan berformalin titik-titik supaya tidak beredar di pasaran. Nah, fungsi yang pertama tersebut disengaja untuk memancing pembaca. Sementara fungsi yang kedua ditujukan untuk mengosongkan kalimat dan menggantikannya dengan titik-titik. Meskipun memiliki keserupaan, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Tanda titik-titik atau elipsis juga berfungsi untuk memberikan jeda dalam tuturan yang panjang atau jeda panjang dalam suatu tuturan. Misalnya dalam upacara bendera atau baris berbaris, akan kita dengar maju titik-titik-titik-titik jalan. Nah, sela di antara kata maju dan jalan dapat disimbolkan dengan penggunaan tanda baca titik-titik. Jika lisan tersebut diproyeksikan ke dalam tulisan. Demikian pemaparan saya mengenai penggunaan tanda baca yang cukup sederhana. Semoga kiranya video ini memberikan manfaat bagi saya untuk melatih pemahaman saya dan juga kepada para penonton. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.